Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kakak di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau yang sering kita sebut dengan SPLTP. SPLTP atau sistem persamaan linier 3 variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linier, di mana masing-masing persamaannya bervariabel 3. Jadi, yang perlu kalian ingat untuk syarat SPLTP ini adalah yang pertama, dia adalah suatu persamaan. Artinya, dia menggunakan relasi tanda sama dengan. Kemudian, memiliki 3 variabel di setiap persamaannya, di mana masing-masing variabelnya hanya berpangkat 1. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel, yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Gunakan relasi tanda sama dengan, dan dalam satu persamaan ini dia mengandung 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z, di mana setiap variabelnya X, Y, dan Z ini hanya berpangkat 1. Maka, persamaan ini dikatakan sebagai satu persamaan linier 3 variabel. Dikatakan sistem jika ada 3 bentuk persamaan seperti ini, bentuk 1, 2, dan 3. Nah, jadi bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel adalah seperti ini. Nah, sebagai contoh, di sini contoh yang pertama, dalam sistem persamaan linier 3 variabel ini, dia memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Dalam sistem persamaan linier 3 variabel ini, dia mengandung 3 variabel yaitu A, B, dan C. Untuk variabelnya, kalian bisa menggantinya dengan apapun, jadi tidak hanya X, Y, Z ataupun A, B, C. Contoh masalah yang berkaitan dengan SPLTP, misalnya seperti ini. Acil Ibai, Acil Yani, dan Acil Asmi pergi ke pasar tradisional. Mereka membeli sayur-sayuran dari penjual yang sama. Acil Ibai membeli 2 ikat sawi, 1 ikat kacang panjang, dan 3 ikat bayam seharga Rp14.000. Acil Yani membeli 5 ikat sawi, 3 ikat kacang panjang, dan 4 ikat bayam seharga Rp29.500. Sedangkan Acil Asmi membeli 4 ikat sawi, 3 ikat kacang panjang, dan 7 ikat bayam seharga Rp33.000. Berapakah harga masing-masing sayuran tersebut? Nah, maka untuk penyelesaiannya ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus merancang model matematikanya terlebih dahulu. Caranya yang pertama, identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Kemudian yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel dengan pemisalan. Dan langkah yang ketiga, rumuskan SPLTP tersebut sebagai model matematika dari masalah. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, kita identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Nah, dalam persoalan tadi kita sudah mengetahui bahwa besaran yang belum diketahui itu adalah harga seikat sawi, harga seikat kacang panjang, dan harga seikat bayam. Kemudian langkah yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel dengan pemisalan. Jadi kita misalkan untuk harga seikat sawi kita misalkan dengan X, harga seikat kacang panjang dengan Y, dan harga seikat bayam dengan Z. Langkah yang ketiga, rumuskan SPLTP yang merupakan model matematika dari masalah. Jadi dalam masalah tadi, Acil Ibai membeli 2 ikat sawi,
Satu ikat sawi tadi kita misalkan dengan X, maka jika 2 ikat sawi sama dengan 2X. Kemudian kacang panjang kita misalkan dengan Y, maka 1 ikat kacang panjang sama dengan Y. 1 ikat bayam kita misalkan dengan Z, maka 3 ikat bayam sama dengan 3Z. Maka persamaan yang diperoleh adalah 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 14.000. Kita namakan sebagai persamaan 1. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita buat persamaan yang kedua, yaitu Aciliani membeli 5 ikat sawi, 3 ikat kacang panjang, dan 4 ikat bayam, seharga Rp29.500. Maka bentuk persamaannya adalah 5X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 29.500. Kita beri nama dengan persamaan 2. Kemudian, Acil Asni membeli 4 ikat sawi, 3 ikat kacang panjang, dan 7 ikat bayam seharga Rp33. Maka bentuk persamaannya adalah 4X tambah 3Y tambah 7Z sama dengan 33.000 sebagai persamaan 3. Nah, maka didapat model matematika yang dibentuk dari soal tersebut, yaitu 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 14.000 sebagai persamaan 1, 5X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan 29.500 sebagai persamaan kedua, 4X tambah 3Y tambah 7Z sama dengan 33.000 sebagai persamaan 3. Nah, kemudian langkah yang keempat, tentukan penyelesaian SPLTP yang terbentuk. Dan langkah yang kelima, tafsirkan nilai yang diperoleh sesuai pemisalan sebelumnya. Untuk metode penyelesaian SPLTP ada 4 metode. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode campuran. Jadi campuran dari metode substitusi dan metode eliminasi. Dan metode yang keempat adalah metode determinan matriks. Nah, untuk pertemuan hari ini kita khusus membahas untuk metode substitusi. Metode substitusi adalah salah satu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Ini langkah-langkah penyelesaian metode substitusi. Yang pertama, menyatakan salah satu persamaan X, Y, dan Z ke dalam dua variabel yang lain. Misalnya, X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Langkah yang kedua, substitusikan langkah 1 ke dalam dua persamaan lainnya, sehingga diperoleh persamaan baru sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga, selesaikan SPLTP yang diperoleh pada langkah 2 dengan metode substitusi. Keempat, substitusikan nilai-nilai dua variabel yang diperoleh dari langkah 3 ke dalam salah satu persamaan, sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Dan langkah terakhir, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi nilai variabelnya. Di sini variabel X, Y, dan Z. Nah, dari soal sebelumnya kita sudah mendapatkan sistem persamaan linear 3 variabel yang terbentuk seperti ini. Maka langkah selanjutnya menentukan penyelesaiannya. Pertama, menyatakan salah satu persamaan ke dalam dua variabel lainnya. Jadi kita gunakan persamaan 1. Di sini 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 14.000 adalah persamaan 1. Kemudian kita buat fungsi Y di mana Y mengandung variabel X dan Z. Maka menjadi persamaan baru yaitu Y sama dengan negatif 2X kurang 3Z tambah 14.000, kita beri nama sebagai persamaan 4.
Selanjutnya substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Di sini persamaan 4, Y sama dengan negatif 2X kurang 3Z tambah 14.000. Karena persamaan 5 tadi adalah X sama dengan negatif 5Z tambah 12.500, maka tinggal kita ganti nilai X-nya. Jadi Y sama dengan negatif 2 kali X-nya adalah negatif 5Z tambah 12.500 kurang 3Z tambah 14.000. Maka didapat Y sama dengan 7Z kurang 11.000. Kita beri nama dengan persamaan 6. Langkah selanjutnya, substitusikan persamaan 5 dan 6 ke persamaan 3. Yaitu 4X tambah 3Y tambah 7Z sama dengan 33.000. Sehingga kita substitusikan nilai X-nya tadi dari persamaan 5, yaitu negatif 5Z tambah 12.500. Kemudian nilai Y kita ganti dengan 7Z kurang 11.000. Ini didapat dari persamaan 6 di atas. Maka dihasilkan 4 kali negatif 5Z tambah 12.500 ditambah 3 kali 7Z kurang 11.000 tambah 7Z sama dengan 33.000. Kemudian kalian operasikan sehingga didapat nilai Z sama dengan 2000. Kemudian substitusikan nilai Z sama dengan 2000 yang telah kita dapatkan sebelumnya ke persamaan 5 dan 6 untuk mendapatkan nilai X dan Y. Dalam persamaan 5, X sama dengan negatif 5Z tambah 12.500. Hingga kita ganti Z-nya dengan 2000, maka didapat X sama dengan negatif 5 kali 2000 ditambah 12.500, maka didapat nilai X sama dengan 2500. Dengan cara yang sama, dari persamaan 6, Y sama dengan 7Z kurang 11.000, tinggal kita ganti nilai Z sama dengan 2000, maka didapat Y sama dengan 7 kali 2000 kurang 11.000, maka didapat nilai Y sama dengan 3000. Langkah selanjutnya adalah tafsirkan nilai yang diperoleh sesuai pemisalan sebelumnya. Nah, jadi didapat nilai X sama dengan 2500, Y sama dengan 3000, dan Z sama dengan 2000. Dari persoalan di atas dapat disimpulkan bahwa X tadi adalah harga satu ikat sawi adalah Rp2.500, kemudian Y atau harga satu ikat kacang panjang adalah Rp3.000, dan Z atau harga satu ikat bayam adalah Rp2.000.